Kalau perjuangan serikat buruh, kita hanya bisa sampai di depan pintu gerbang. Di depan pintu gerbang istana, di depan pintu gerbang DPR, MPR, aspirasi yang kita sampaikan, isu-isu yang kita angkat hanya sampai di titik itu, berhenti di situ. Sekalipun ada perwakilan yang diterima ke dalam, itu belum tentu nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan itu menjadi program kerja selanjutnya di pemerintahan, di kebijakan, di legislatif maupun yudikatif. Tetapi satu hal, ketika kita ada di partai buruh, harapan kita adalah kita bisa masuk ke dalam, menjadi bagian dari pembuat kebijakan, terutama undang-undang ketenagakerjaan yang selama ini kita kritisi. Jadi ini tentu menjadi harapan saya bahwa langkah berikutnya dari perjuangan dan pergerakan serikat buruh, kemudian masuk ke partai buruh adalah di lingkup yang lebih luas, yang lebih besar. Dan di 2024 ketika kita lolos menjadi peserta pemilu, dan kemudian di titik ini kita sedang berjuang meloloskan para calon legislatif menuju parlemen, agar kita ada di dalamnya menjadi bagian dari pembuat kebijakan yang tentu berpihak kepada hukum ketenagakerjaan yang adil, yang selama ini kita perjuangkan di jalanan sebagai serikat buruh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nganti rekrasa dilarani. Pancen ku akui ku salah, terlalu percaya mergo nyawang rupa. Saiki aku sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Tak mencintaimu, gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu, gawe aku Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Nama saya Ika Kartika, saya di Partai Buruh sebagai Sekretaris Penggalangan Regional Kalimantan. Sebelum ke Partai Buruh, saya mungkin akan bercerita tentang perjalanan saya yang dimulai dari seorang buruh perempuan ya, di pabrik komponen rubber pump komponen itu di bawah Astra Ortopad Group dari tahun 2000 sampai 2018. Itu perjalanan saya sebagai buruh perempuan, dan bagaimana saya mengenal serikat buruh. Dimulai dari tahun 2007 saya menjadi anggota serikat pekerja di lingkungan perusahaan, kemudian tergerak untuk menjadi pengurus di tahun 2012 di periode kedua ya. Saat Kongres Partai Buruh
Kemudian saya diamanahkan sebagai pengurus pusat, sebagai wakil sekretaris regional Kalimantan. Nah, dari perjalanan Serikat Pekerja ke Partai Buruh ini sebenarnya ada perjalanan yang masih bergolak ya saat itu dalam diri saya, dari serikat ke partai politik. Satu hal yang menjadi pandangan saya saat itu juga ada satu motivasi dari senior saya di FSPMI, Pak Sawal Sarahap, waktu saya bilang, kok nama saya dimasukkan gitu kan di Partai Buruh. Padahal saya waktu itu belum siap, jujur belum siap masuk ke tanda kutip ya sebuah partai politik. Karena buat saya partai politik itu masih tanda kutip gitu. Apa sih partai politik itu? Tentu ini pengalaman baru, pengalaman yang memang sebelumnya belum pernah mengenal, meskipun tahu ada berbagai macam partai politik, tapi tidak pernah sekalipun ikut tergabung di dalamnya gitu. Kemudian Pak Sawal bilang bahwa kontribusi di Serikat Buruh untuk pekerja di batas-batas tertentu gitu kan. Tetapi kalau kita masuk sebuah partai, kontribusimu itu untuk negara, untuk bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Di titik itu saya tergelitik ya, maksudnya jadi terbuka gitu pikiran saya. Akhirnya yang saya pahami adalah jika perjuangan Serikat Buruh selama ini belum mendapatkan tempat, belum mendapatkan respon yang positif gitu kan dari pemerintah, dari kemudian terkait kebijakan-kebijakan yang kita kritisi. Kemudian ada wadah yang lebih besar di partai politik ini. Jadi maksud saya gini, kalau perjuangan Serikat Buruh kita hanya bisa sampai di depan pintu gerbang. Di depan pintu gerbang istana, di depan pintu gerbang DPR, MPR, aspirasi yang kita sampaikan, isu-isu yang kita angkat hanya sampai di titik itu, berhenti di situ. Sekalipun ada perwakilan yang diterima ke dalam, itu belum tentu nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan itu menjadi program kerja selanjutnya di pemerintahan, di kebijakan di legislatif maupun yudikatif. Tetapi satu hal, ketika kita ada di Partai Buruh, harapan kita adalah kita bisa masuk ke dalam, menjadi bagian dari pembuat kebijakan, terutama Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selama ini kita kritisi. Jadi ini tentu menjadi harapan saya bahwa langkah berikutnya dari perjuangan dan pergerakan Serikat Buruh kemudian masuk ke Partai Buruh adalah di lingkup yang lebih luas, yang lebih besar. Dan di 2024 ketika kita lolos menjadi peserta pemilu dan kemudian di titik ini kita sedang berjuang meloloskan para calon legislatif menuju parlemen agar kita ada di dalamnya menjadi bagian dari pembuat kebijakan yang tentu berpihak kepada hukum ketenagakerjaan yang adil yang selama ini kita perjuangkan di jalanan sebagai Serikat Buruh. Saat ini saya ada di calon legislatif terdaftar ya di KPU sebagai calon legislatif di Dapil 1 Banten. Dapil 1 melingkupi 2 kabupaten kota, 2 kabupaten, 1 kabupaten Lebak dan 1 kabupaten Pandeglang. 2 kabupaten ini di wilayah Banten tentu menjadi tantangan tersendiri bagi saya, di mana saya kecil dan besar sampai usia belasan tahun ada di wilayah tersebut. Saya tentu merasakan bagaimana kondisi Kabupaten Lebak dan Pandeglang terkait kebijakan pemerintahnya, kemudian dari sisi pendidikan maupun kehidupan masyarakat yang sampai saat ini
masih sangat timpang ya, dari sisi ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial itu masih sangat tinggi gitu. Ada orang yang ribuan orang yang mencari nafkah hanya untuk satu hari makan. Kemudian di sisi lain ada para konglomerat, para orang kaya yang hidupnya bergelimang harta gitu kan. Di sana sektor utama ini adalah perdagangan dan nelayan ya, pariwisata ada tapi hanya sekian persen gitu. Jadi banyak potret-potret di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Pandeglang yang timpang sekali, miris gitu antara kehidupan di kabupaten kota bergeser sedikit saja ke kecamatan-kecamatan. Itu ada banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pendidikan dan infrastruktur yang sampai saat ini masih banyak jalan-jalan yang belum bisa terjangkau dengan baik oleh kendaraan, maupun sekolah-sekolah yang di pedalaman yang masih sangat memprihatinkan ya. Dan itu ada di wilayah tempat tinggal saya kecil gitu. Belum ada kemajuan signifikan dari saya menempuh pendidikan di sekolah dasar sampai saat ini. Saya kembali ke sana beberapa waktu yang lalu, masih ada PR yang harus diperbaiki di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Pengalaman-pengalaman advokasi, pengalaman-pengalaman saat menjalankan aksi, ikut terlibat dalam aksi ya, merasakan perihnya gas air mata. Kemudian kalau di lingkup perusahaan sendiri dulu adalah bagaimana memperjuangkan hak cuti haid yang luar biasa ya, karena 80% ininya laki-laki karyawannya, dan perempuan yang hanya 20% itu selalu yang terlewatkan di kebijakan maupun di PKB gitu. Sampai mengadakan ruang laktasi, bagaimana mengakomodir teman-teman yang sudah melahirkan, tetapi juga banyak ASI-ASI yang terbuang gitu kan, karena tidak mendapatkan tempat, karena tidak mendapatkan tempat yang nyaman untuk memerah ASI. Dan itu buat saya sangat tergelitik gitu, bahwa saya pun saat itu menjadi ibu muda yang dengan pengalaman bagaimana bekerja tetap bisa memberikan ASI untuk anak saya. Perjuangannya sangat tidak mudah, bagaimana meyakinkan bahwa perempuan yang hanya segelintir ini tetap harus diakomodir, tidak boleh ada diskriminasi terhadap hak-hak pekerja perempuan gitu. Kemudian bagaimana saya mampu meyakinkan, dulu direktur perusahaan adalah perempuan, mampu meyakinkan dia bahwa tempat ini harus ada gitu, harus steril, dan kemudian sampai akhirnya menggusur ruang PUK yang hanya sekian kali sekian meter, itu kan kecil banget gitu. Tapi itu cukup sebenarnya untuk menampung beberapa orang pekerja perempuan secara bergantian, kemudian mengatur jamnya bagaimana bisa terakomodir. Jadi waktu itu ada 2. Ruang laktasi untuk pekerja perempuan dapat, ruang PUK yang sebelumnya memang agak sulit memperjuangkan itu, akhirnya bisa bergeser, bisa berpindah dan mendapatkan tempat yang lebih luas. Jadi waktu itu ada 2. Setelah itu menularkan semangat tersebut ke perusahaan-perusahaan di wilayah di sekitar Bogor. Akhirnya roadshow ya, kita datangi satu persatu perusahaan, bicara dengan manajemen perusahaan terkait hak-hak pekerja perempuan yang akhirnya diakomodir, termasuk cuti haid yang sempat dipersulit, yang sempat tidak mendapatkan hal yang baik, masih ada pemeriksaan. Itu kan sebenarnya diskriminasi ya terhadap hak pekerja perempuan, yang akhirnya dituangkan dalam PKB dan termasuk jemputan karyawan yang shift malam itu. Jadi dalam satu periode kita bernegosiasi untuk bagaimana
hak-hak pekerja perempuan terakomodir di dalam PKB. Dan akhirnya bukan hanya satu PUK, ada beberapa PUK yang lain yang menjadi target, dan di tempat kami sendiri akhirnya menjadi rujukan gitu dari perusahaan-perusahaan sekitar yang bisa mengakomodir hal tersebut gitu. Perjuangan lebih ke kita bagaimana memperjuangkan hak maternitas ya terhadap pekerja perempuan. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.